Silakan dimulai Bang Ilyas. Mungkin Ya. karena gimana Chandra? Langsung dimulai aja. Ya, langsung aja biar memanfaatkan waktu sebisa mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakatin ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Fikih Manajerial yaitu Bapak Dr. Syahrullah MPDI. Yang berbahagia teman-temanku semua yang sudah mau menyempatkan waktunya pada saat ini untuk mendengarkan presentasi kami yang berjudul tentang tantangan pluralisme, radikalisme, dan terorisme. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat bisa memahami agama ini, serta tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pandemi saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, di mana orang-orang pada saat ini sudah banyak yang bergejala atau sakit disebabkan oleh pandemi ini. Sebelum masuk materi ini, kita ketahui bahwasanya tantangan pluralisme dan radikalisme ini serta terorisme kita perlu perhatikan dengan seksama karena penting bagi kita untuk mengetahuinya. Sebelum kita mengetahui pluralisme, alangkah baiknya kita mengenal tentang pengertian pluralisme tersebut. Selanjutnya bisa. Next. Saudara Charma. Buka ini. Nih. Pengertian pluralisme itu berasal dari kata plural atau jamak atau banyak yang berarti lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata Latin, berasal dari kata plus dan pluris yang secara bahasa berarti lebih dari satu. Dan tambahan makna isme itu berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian, secara etimologi, pluralisme ini bisa dikatakan sesuatu yang lebih dari satu substansi dan mengacu kepada adanya realitas dan kenyataan. Selanjutnya. Perlu kita ketahui bahwa pluralisme tersebut bisa kita kaitkan tentang pluralisme agama. Dan pluralisme agama tersebut khususnya di Indonesia yang kita ketahui itu kita mengenal dari sejarah. Bagaimana sejarah pluralisme ini? Itu sejarah berasal dari banyak suku-suku atau budaya-budaya agama yang begitu banyak di Indonesia yang dijadikan masalah teologi, itu pemahaman tentang agama, serta sosiologi, dan akhirnya terjadi konflik terhadap
antar agama tersebut yang ada di Indonesia, dan terjadi pula yang namanya klaim kebenaran bahwa agama tersebut adalah agama yang paling benar, dan bahwa agama tersebut merupakan agama yang paling benar dari agama atau ajaran agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dalam menghadapi situasi tantangan tersebut, yang kita ketahui dari masalah-masalah tentang konflik tersebut, bahwa kita harus melihat dari lapisan sosialnya, di mana lapisan sosial stratifikasi sosial perbedaan yaitu dilihat tingkat status sosialnya. Gunanya kita akan mengetahui bagaimana terjadinya konflik tersebut, dan juga bagaimana terjadi perpecahan tersebut, serta bagaimana kita melihat ke depannya itu tentang kepentingan ekonomi yang tidak hanya dari satu individu saja, akan tetapi untuk kepentingan bersama, terutama para pemimpin bangsa ini serta pemeluk agamanya. Selanjutnya, yang kita hadapi itu tentang penafsiran agama. Jadi penafsiran ini banyak bahwa kitab mereka itu atau kitab suatu agama tersebut itu bisa ditafsirkan antar satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadikan konflik terhadap suku beragama yang ada di Indonesia. Jadi kitab Weda ditafsirkan kepada umat Islam dengan tafsirnya pemikiran umat Islam, dan juga sebaliknya kitab Al-Quran ditafsirkan kepada umat Buddha. Akhirnya terjadilah perpecahan atau konflik tersebut. Gitu. Yang selanjutnya itu adanya tantangan mobilisasi kegiatan dakwah, di mana bahwa kegiatan dakwah tersebut atau kegiatan kajian keagamaan tersebut, bahwa kelompok tersebut yang mengkaji suatu hal yang benar dan bisa mempengaruhi suku atau budaya yang ada di Indonesia, yang bahwa kajiannya tersebut merupakan kajian yang paling benar dari umat-umat yang beragama, umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu agama yang berkeyakinan. Berkeyakinan di sini bahwa tadi telah disebutkan agama tersebut yang paling benar, yang mengaku hebat, yang mengaku agama tersebut paling benar dan paling hak. Tidak ada agama yang benar selainnya. Selanjutnya, bagaimana kita untuk peluang atau mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu pendekatan hitam dan putih dan salah benar, di mana pendekatan ini bahwa katakan hitam atau katakan putih, atau benar atau salah dalam hal kebenaran atau pendapat yang dibenarkan oleh masyarakat tersebut. Yang selanjutnya itu bersikap
wajar dan logis, masuk akal bahwa setiap agama tersebut tidak menyeberang atau yang tadi menafsirkan penafsirannya sendiri, bahwa penafsiran tersebut merupakan penafsiran yang dapat menimbulkan konflik bagi umat yang lainnya. Yang tadi telah disebutkan bahwa penafsiran oleh umat beragama Buddha menafsirkan Al-Quran bahwa Al-Quran begini-begini, dan itu tidak boleh dan tidak logis karena dalam ajaran Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Selanjutnya itu kita masuk tentang pengertian radikalisme. Radikalisme yaitu paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan, berbagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Jadi pengertiannya itu bahwa pendapat dia itu yang paling benar dan tidak ada pendapat yang lainnya yang lebih benar dari pendapat tersebut. Dan juga pengertian radikalisme ini kita tarik dari seorang ulama besar, seorang ulama NU pada zaman sekarang, yaitu bahwa radikalisme tersebut adalah berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya. Jadi radikal ini terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme, yang berarti bahwa radikalisme itu adalah ideologi yang mendalam yang seseorang pahami, yang seorang yakini, yang seorang pelajari untuk mencari suatu kebenaran, suatu ilmu yang menjadi hujah bagi dia. Dalam hal ini, K.J. Hashim Muzadi, yaitu ulama NU, menelisik dari pandangan peneliti bahwa radikalisme tersebut yaitu setiap orang berpotensi menjadi radikal, dan penganut paham radikalisme tergantung apakah lingkungan tersebut mendukung atau tidak. Jadi pemahaman radikalisme ini tergantung dari situasi lingkungannya, apakah lingkungannya mendukung untuk orang tersebut menjadi berubah ideologinya, pemikirannya, atau tidak. Selanjutnya. Yang kita perlu ketahui bahwa faktor-faktor pemicu seseorang menjadi radikal, dalam Islam, atau pemicu radikalisme dalam Islam, yaitu yang pertama adanya faktor-faktor sosial politik. Jadi faktor ini di mana seseorang berbudaya, akan tetapi orang tersebut memahami bahwa dia itu yang paling benar gitu, dan tidak
orang lain itu bisa memahami hal tersebut. Contohnya bahwa politik radikalisme itu bahwa dunia ini harus sesuai dengan pemahamannya, pemahaman Islam. Nanti akan kita bahas tentang ciri-cirinya apa saja ideologi politik ini yang pemicu terjadinya radikalisme. Yang selanjutnya itu faktor emosi keagamaan, bahwa dia itu sangat berkemahuan bahwa keyakinan yang dia pahami itu harus sejalan dengan Islam. Jadi benar-benar bahwa semuanya lain itu kafir, gitu kan? Semua lainnya itu tidak benar. Selainnya itu bahwa itu masuk neraka. Nah, inilah faktor keagamaan yang pemicu radikalisme dalam ideologi tersebut. Yang kedua itu faktor ideologis anti-westernisme. Jadi pengaruh-pengaruh asing tersebut atau pemikiran-pemikiran asing atau pemikiran Barat itu tidak boleh diterima, hanya Islam saja gitu. Dalam pemicu radikalisme ini gitu. Bahwa pemikiran tersebut merupakan togut atau pemikiran tersebut batil yang tidak boleh dipahami. Dan selanjutnya, menurut Najib Azka, bahwa faktor pemicu paham radikalisme dalam Islam itu atau seseorang dilihat dari dinamika sosial politiknya. Apakah orang tersebut paham tentang sosial keagamaan atau politik yang digunakan untuk membela agama, atau paham tentang transformasi gerakan Islam. Jadi dia benar-benar paham bahwa dakwah Nabi itu dakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi paham radikalisme ini bahwa gerakan tersebut ya hanya untuk sekelompok grup atau kelompok tersebut saja. Selanjutnya, kita ketahui bahwa untuk melihat faktor-faktor yang tadi disebutkan, kita perlu ketahui juga ciri-ciri radikalisme dalam Islam. Yang pertama, menurut Nas Hamid Abu Zaid, bahwa ciri orang yang beradikal yaitu menyatukan antara agama dan pemikiran. Jadi bahwa agama tersebut selalu ditafsirkan menggunakan logikanya, tidak menggunakan sesuai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu teologisasi fenomena dan sosial alam. Jadi bahwa alam ini sudah berubah, alam ini tidak sesuai dengan pada zaman Nabi SAW, dan bahwa alam ini merupakan beda. Jadi perubahan yang terjadi antara zaman dahulu dan sekarang itu, mereka pikirkan bahwa zaman dahulu itu sesuai, sudah murni gitu, tidak boleh diubah-ubah. Dan akhirnya pemikiran mereka itu mereka tafsirkan sendiri menggunakan akal. Sedangkan setiap hukum yang berlaku itu pasti akan berubah. Selanjutnya itu
ketergantungan antara salaf dan tradisi. Jadi di sini maksudnya itu bahwa mereka mengikuti pemahaman terdahulu, tidak mengikuti zaman, bahwa dilihat dari pemikiran tersebut bahwa mereka tergantung dengan tradisi-tradisi yang ada terdahulu, yaitu tradisi tentang perang. Yang selanjutnya itu fanatisme pendapat dan menolak dialog, bahwa pendapat dia itu lebih benar, lebih hakiki, lebih dimengerti oleh umat Islam, khususnya umat manusia, dan pendapat-pendapat lainnya itu tidak diterima olehnya. Yang selanjutnya itu mengingkari dimensi historis. Jadi mereka itu mengingkari tentang historis yang tidak masuk akal bagi kelompoknya tersebut atau bagi individunya. Yang selanjutnya itu menurut Askal Salim bahwa ciri-ciri radikalisme itu dapat dilihat dari penerapan hukum Islam. Jadi mereka itu menerapkan hukum Islam hanya sepotong-sepotong, tidak keseluruhannya. Dia mengambil ayat satu ditafsirkan dengan logikanya, menghubungkan ayat yang lain yang tidak sejalan dengannya. Akhirnya terjadilah pemahaman radikalisme tersebut. Selanjutnya, penanganan masalah dan lembaga keuangan, bahwa mereka melihat di suatu negara atau suatu kelompok bahwa penanganan masalah dan lembaga keuangan tersebut tidak sesuai dengan pemikirannya, gitu. Dan dia maunya seperti kelompok tersebut. Yang selanjutnya, penerapan hukum, ta'zir untuk pelanggaran moral. Jadi setiap yang bersalah itu sesuai dengan pemikirannya itu harus dihukum, tidak sesuai dengan apa yang ada norma-norma adat yang dianut di daerah tersebut. Bahkan mereka menolak penerapan hukum-hukum yang diterapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya itu penerapan hukum sama, yaitu penerapan hukum dan kisos. Mereka menolak juga bahwa penerapan hukum yang dilakukan Al-Quran itu enggak seperti yang mereka pikirkan, gitu. Jadi hudud dan kisos itu sesuai dengan pemikiran mereka, bahwa mereka tafsirkan sendiri hudud ya adalah untuk membunuh, gitu, bukan untuk menegakkan suatu hukum yang ada di Al-Quran. Yang selanjutnya itu tuntutan menjadi Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Jadi bahwa mereka itu, pemikiran mereka yang orang beradikalisme itu bahwa Islam merupakan dasar negara suatu sistem. Emang benar, gitu kan. Tapi pemikiran dasar negara tersebut mereka hanya mengambil sepotong-sepotong saja untuk dijadikan dasar negara yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, bisa share slide selanjutnya. Bagaimana untuk pencegahan radikalisme yaitu dalam agama Islam? Yang pertama, pendidikan dan pembinaan. Jadi pendidikan ini sangat penting untuk mencegah orang-orang yang berpaham radikalisme, yang menolak adanya suatu kebenaran, dan juga harus dilakukan dengan pembinaan. Dan pembinaan ini dilakukan dengan pengajian-pengajian yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
bukan dengan pemahaman yang mereka ambil, yaitu pemahaman sepotong ayat. Langsung selanjutnya itu dakwah. Nanti balik lagi. Ntar kalau bisa balik lagi. Yaitu dakwah, di mana dakwah ini ya dakwah sesuai Nabi. Gitu. Bukan ayat, mengambil ayat dipotong terus jadikan sumber hukum, terus mereka laksanakan, mereka pahami, dan mereka lakukan bahwa ngebom itu benar gitu. Dan selanjutnya itu politik. Jadi politik yang benar itu ya politik yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan politik yang terjadi pemahaman yang di luar dari Islam. Selanjutnya itu penegakan hukum, di mana hukum ini sangat penting, bahwa orang yang beradikalisme ini apakah orang tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai yang dia lakukan atau tidak. Selanjutnya, slide selanjutnya, minta dibantu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian terorisme. Pengertian terorisme ini akan disampaikan oleh Saudari Zain. Halo, Saudari Zain. Singkat, Pak. Ya, singkat padat ya. Ini waktunya sudah ini. Masih berapa slide? Masih ada sekitar 10 slide lagi, Ustaz. 12, 9. 12 ya? Banyak. Ya. Banyak kan. Singkat padat aja, ayo. Ya. Biar diskusinya tambah mantep. Siap, Ustaz. Hmm. Nah, selanjutnya itu kita ketahui bahwa untuk mengetahui tentang terorisme itu kita harus mengetahui tentang pengertian terorisme. Dan kita ketahui bahwa di PPT ini tinggal dibaca saja, gitu kan. Pengertian terorisme itu dari dua kata, yaitu teror dan isme. Teror itu berarti mengancam atau menakutkan. Isme itu sifatnya. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, kita ketahui bahwa menurut para ahli bahwa terorisme itu tindakan yang bermotif politik, ada juga tindakan yang berupa sasaran sipil, ada juga tindakan yang mengintimidasi tentang kebijakan pemerintah, ada juga tindakan menurut James H. Wolf bahwa itu tindakan yang tidak menghormati hukum internasional dan etika internasional. Selanjutnya, bagaimana bentuk-bentuk terorisme? Bentuk-bentuk terorisme bisa kita ketahui bahwa terorisme itu ada yang berbentuk kriminal, ada yang berbentuk politik dan terorisme negara, ada yang berbentuk kelompok, terorisme kelompok, ada yang berbentuk endemik, ada yang berbentuk terorisme penyerangan negara, ada berbentuk terorisme revolusioner, jadi perubahan. Selanjutnya, udah silakan diskusi aja langsung, Mas. Ini ada 3. Ya, siap. Oh, ya. Terima kasih. Mungkin tinggal dibaca saja, teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin di-sharing, dipersilakan untuk teman-teman atau yang ingin menambahkan dari presentasi yang saya paparkan tadi, monggo dipersilakan juga. Barangkali ada teman-teman mau ditanyakan, silakan disampaikan.
Saudara Chandra, Siska. Mungkin coba saya bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, biasanya seringkali itu dikaitkan dengan Islam ya. Tapi sangat jarang sekali ketika di luar Islam melakukan hal tersebut, jarang disebut seperti itu. Penggiringan opini seperti ini tuh siapa sih kira-kira yang dapat melakukan seperti hal itu dan tujuannya untuk apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya sih saya jawab aja ya. Sebenarnya penggiringan opini tersebut ya tujuannya ya untuk kelompok mereka saja gitu, kelompok orang-orang yang dari radikal menjadi teroris gitu kan. Dan pemahaman yang mereka pahami itu bahwa ya tidak ada yang benar gitu dalam pemahamannya, baik dari agama, dari sisi politik, dari sosial juga, bahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mereka itu menggiring opininya bahwa pemahaman tersebut ya mereka itu tujuannya mereka itu untuk daulah Islamiyah gitu. Daulah Islamiyah padahal tujuan mereka itu bukan daulah Islamiyah gitu. Mereka konsepnya itu kan hijrah gitu. Hijrah memahami Islam dengan sebaik-baiknya, padahal konsep mereka itu tidak sesuai dengan hijrah Nabi yang dari Mekah sampai Madinah. Selanjutnya itu ada konsep mereka itu al-wala wal baro. Jadi mereka itu menganggap semuanya itu kafir yang tadi disebutkan gitu. Menganggap kafir bahwa lu nggak sepahaman, mohon maaf, Anda tidak sepahaman dengan saya, kafir gitu kan. Gitu. Pemikiran mereka gitu. Jadi mereka menafsirkan dengan akal mereka sendiri. Tuh, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi. Selanjutnya itu mereka bersikap takfir, bahwa ideologi mereka itu menghalalkan darah dan harta orang lain gitu. Orang lain yang disebut di sini yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Padahal umat Islam tersebut tidak mengajarkan ajaran Islam tersebut tidak mengajarkan hal tersebut. Mereka yang selanjutnya itu mereka itu berpikiran itu bahwa bom bunuh diri itu ya jaminannya surga gitu kan. Gitu. Mereka itu tujuannya itu surga. Padahal dalam pengeboman itu bahwa fatwa ulama nomor 3 tahun 2004 itu ya bahwa terorisme yang dilakukan dengan pengeboman hal tersebut dengan mencari mati syahid itu ya hukumnya haram sesuai dengan fatwa ulama. Itu saja yang saya ketahui. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Ada oknum yang ingin menghancurkan agama Islam. Nah. Ya, silakan. Masih ada lagi? Mungkin dari teman-teman. Saya. Ya, boleh. Saudara Muhammad Ilyas tadi berbicara seputar radikalisme ya. Pasti kan banyak orang beranggapan yang tadi disampaikan ya. Sifat maksudnya di dalamnya lebih kepada penolakan. Mungkin orang-orang banyak kepada hal yang demikian. Kemudian
tentang sistem yang ada, penolakan sistem yang ada, kemudian tentang sifatnya teroris, lebih kepada yang tadi disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilyas. Kemudian tadi cara meluruskannya dengan pembinaan dan pendidikan gitu. Nah, apakah untuk saat ini gitu, ya dari pihak pemerintah sendiri gitu sudah berupaya untuk meluruskan pemahaman kepada masyarakat atau kepada tokoh-tokoh ya untuk memberikan pemahaman masyarakat gitu, sehingga agar opini-opini yang merebak demikian tentang radikalisme yang sejatinya ya itu kan bagus juga ya, bagus karena mendalami terhadap yang tadi disampaikan pendapat, salah satunya itu mendalam, memahami lebih mendalam. Tentu kalau berbicara seputar agama Islam itu pasti tersesuaikan di setiap zaman gitu kan. Mungkin yang salahnya itu karena dia kurang main hanya secara tekstual gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan tadi seputar radikalisme, bagaimana penanganan pemerintah untuk saat ini. Yang tadi Antum sampaikan kan dengan solusinya memberikan pembinaan, pendidikan. Nah, sedangkan untuk saat ini masih banyak gitu orang beranggapan yang kurang baik terhadap pengertian tersebut. Mungkin bisa disampaikan, makasih. Ya, terima kasih. Saya jawab aja. Pada saat sekarang ini. Mohon maaf, Pak Ilyas ini cuma sendiri ya? Iya, Pak. Tadi mana Mega? Mega Zen katanya izin, Pak. Oh. Izin karena ada rapat bulanan, Pak, gitu. Udah ada, Pak. Iya, udah. Silakan. Tadi muncul, Pak, gitu. Tadi ada katanya ada rapat bulanan gitu. Ya. Lanjut, Pak. Ya. Setahu saya pemerintah itu sebenarnya sudah melakukan penanggulangan tentang radikalisme ini dan terorisme gitu kan. Contohnya sebuah badan penanggulangan terorisme atau BNPT, pemerintah itu sebenarnya sudah melakukan pembinaan gitu, terhadap tokoh-tokoh agama berupa workshop, berupa pemahaman ideologi, khususnya ideologi yang ada di Indonesia ini tentang pemahaman 4 pilar gitu kan, di mana bahwa pilar-pilar ketuhanan yang Maha Esa itu ya harus sesuai dengan ketuhanan tauhid yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu udah sebenarnya sih pemerintah itu sudah melakukan pembinaan tersebut gitu, berupa dakwah, berupa penyiaran bahwa bahayanya pemahaman radikalisme atau terorisme tersebut sudah dilakukan oleh lembaga yang namanya Badan Penanggulangan Terorisme, yang dalam hal itu mereka membahas tentang bagaimana radikalisme, bagaimana sikap pemerintah yang khususnya Kementerian Agama. Sama juga Kementerian Agama itu sudah melakukan pelatihan atau memberikan ilmu terhadap bahwa antisipasi terorisme ini sangat berbahaya gitu, tidak sesuai. Jadi hal ini dilakukan oleh penyuluh agama tuh yang mereka bina dengan diberikannya workshop pelatihannya yang tentang penanggulangan sifat radikalisme dan terorisme. Itu saja mungkin yang saya ketahui. Ya, saya nambahkan gini, ini bahasan ini menarik ya sebenarnya ya. Ada pluralisme, ada radikalisme, ada terorisme ya. Nah, justru saya menginginkan sebenarnya bahasan-bahasan ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kan yang pengen jadi goalnya itu kenapa sih adanya terorisme, kenapa sih adanya radikalisme itu. Kira-kira di tahun 80-an, 90 udah ada belum tuh model kayak
kalau nggak salah sudah ada stat yang tentang apa namanya pembajakan pesawat. Iya, benar, betul. Nggak kira-kira boomingnya se-booming sampai kagak? Kagak, karena ya pada saat itu langsung apa namanya ditanggulangi saat itu. Oke. Ya. Terus kedua, yang kerap disematkan kalau terjadinya radikalisme, terorisme, siapa yang selalu disematkan? Islam. Nah itu dia, itu yang perlu dipelajari secara seksama. Jadi teman-teman gitu loh, tarik benang merahnya gitu loh. Itu jangan sampai kita juga mengamini gitu loh. Jangan sampai kita mengamini bahwa tindakan radikalisme benar, tindakan radikalisme itu nggak benar gitu loh. Tapi ketika Anda jamaah di masjid, rajin jamaah di masjid, bahkan sebelum waktunya Anda sudah datang ke masjid, radikal nggak kira-kira? Iya, Ustaz. Ini perilakunya radikal. Itu radikal. Gitu. Iya kan? Pakaian Anda nggak betah deh pokoknya pakaian saya pokoknya sesuai dengan perintah Nabi, pakaian saya pokoknya putih. Yang putih saya identikan dengan pakai gamis. Salah nggak kira-kira? Enggak. Gitu. Tapi kira-kira kalau Anda misalnya selalu pakai gamis, gitu ya, pakai gamis, warnanya putih, berjenggot, terus gamisnya agak naik sedikit, agak cingkrang, kemudian bawa tas, kira-kira gimana? Mengkhawatirkan masyarakat sekitarnya, Ustaz. Ya mungkin kekhawatiran doang yang timbul di masyarakat mungkin. Ya itu ya, apakah yang menjadi pertanyaan saya berikut gitu loh. Apakah radikalisme, apakah terorisme, apakah yang dinamakan dengan pluralisme yang lahir dengan isme ini by design or not by design? Desain. Baik. Udah. Alhamdulillah kalau teman-teman memahami konteks itu, berarti yang perlu kita luruskan adalah gitu ya, yang perlu kita luruskan adalah pertanyaan saya berikut, tindakan preventif atau kuratif? Nggak tahu, Ustaz, saya nggak tahu maksudnya preventif. Ingat, preventif itu pencegahan atau pengobatan? Lebih baik pencegahan, Ustaz. Nah, pencegahan. Selama ini dicegah apa enggak? Diviralkan, Ustaz. Iya. Gitu. Sekarang Anda lihat, manusiawi atau tidak manusiawi diperlakukannya? Tidak manusiawi sih. Diperlakukan manusiawi apa enggak manusiawi? Tidak diperlakukan manusiawi, malah langsung ditembak gitu. Nah, terus yang kedua, padahal mereka statusnya sudah masuk kategori iya atau tidak. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Pakai matanya ditutup, dilakban dan lain sebagainya. Itu yang harus ditanyakan. Nah, mohon maaf, setelah itu anggaran naik nggak? Naik. Anggaran siapa? Anggaran untuk penanggulangan. Langsung keluar, Ustaz. Ya, mohon maaf ini kita cerita yang real saja. Kenapa mereka melakukan seperti sekian? Karena melihat ketidakadilan, gitu loh. Karena ketidakadilan. Karena ketidakadilan ada rasa ketidakpuasan, gitu loh. Kemudian dibumbui oleh pesan-pesan moral berkait dengan ayat Al-Quran yang dibacanya hanya teksnya saja, gitu loh. Tanpa diinterpretasikan lagi, gitu loh, tanpa mengedepankan asbabun nuzul dan lain sebagainya, pada akhirnya ditelan mentah-mentah, gitu. Betul. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa mereka-mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, mereka termasuk orang-orang kafir. Faulaika humul musyrikun, termasuk orang-orang musyrik. Faulaika humul munafikun. Nah, gitu kan? Nah, kalau udah ada stigma seperti itu, akhirnya di brainwash
otaknya dicuci. Nah, ya kan? Melihat ketidakadilan, pada akhirnya ya ayo berbuat, model kayak begitu. Nah, inilah yang terjadi gitu loh, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Jadi melihat sesuatu itu ya harus secara komprehensif gitu. Secara menyeluruh, secara sistem gitu, saling benangnya terkait dengan apa? Dengan wacana-wacana yang ada gitu. Sehingga kita akan lebih banyak mengerti berkait dengan apa itu radikalisme, apa itu disebut dengan terorisme, apa itu dengan pluralisme. Sederhana saja deh. Kalau kita bicara tentang pluralisme, bicara tentang apa? Plural kan? Plural artinya apa? Banyak, lebih dari satu. Nggak usah jauh-jauh pluralisme yang sifatnya mendunia lah. Kita aja di rumah. Gitu. Kita di rumah dilahirkan dari orang tua yang sama. Ya, kira-kira sama nggak antara kakak dengan adik? Beda saat sifatnya mungkin. Sifatnya beda, kelakuannya beda, tindakannya beda, pemikirannya beda, gitu. Nah, terus saling menghargai nggak di situ? Saling. Ya itu pluralisme. Gitu. Ya, skala yang lebih agak besar sedikit. Ente satu kelas ada berapa? Ada 36? Enggak, 20 berapa? 23. 23. 23. Ya. 23 ya. Betul ya, 23. Ya, suara antum terputus tadi 23, Sat. Ya, 23. Ketua kelas sudah bisa mahamin teman-teman satu-satu nggak? Sedikit banyaknya. Belum secara merinci banget, Sat. Iya, tapi udah memahami kan sedikit banyaknya kan model-modelnya gitu loh. Ya, Sat. Sedikit banyak udah hampir sih, Ustadz. Udah paham. Iya. Nah, itu kan plural gitu loh. Nah, saling menghargai, saling memahami satu sama lainnya. Apalagi Bapak Ibu udah pada kerja gitu kan, masing-masing punya pengertian dan lain sebagainya gitu kan, timbang asa, timbang asih dan lain sebagainya. Itu satu perbuatan yang sifatnya plural gitu. Walaupun di sana sini misalnya ada yang agak arogan misalnya kan, ada kan yang agak menentang gitu loh, yang kadang-kadang radikal gitu, bahkan tindakannya anarkis dan lain sebagainya, memprovokasi dan lain sebagainya. Ya kita hadapi semuanya dengan tindakan lebih baik gitu. Makanya udah sih disampaikan tadi oleh pemakalah gitu lah, ada tindakan-tindakan seperti ini, ada macam-macamnya dan lain sebagainya, terus upaya yang perlu dilakukan. Kalau saya justru cenderungnya melihat, ayo kita lihat secara makro gitu loh. Nanti kita mikrokan lagi gitu, tapi secara makro sebenarnya gitu loh. Yang berkait dengan umat Islam itu sendiri gitu, kerap diberikan stigma gitu loh. Kerap diberikan stempel gitu. Kerap diberi cap bahwa Islam identik dengan terorisme. Gitu. Ya kan? Nah, kalau udah seperti itu, ya sudah. Gitu. Nah, ini kan bisa jadi bahan kajian juga teman-teman gitu loh, untuk menulis skripsi. Lihatlah pendidikan rohis gitu. Kan ada yang meneliti nih bahwa rohis identik dengan apa? Iya. Kenapa? Ada inklusif, bukan eksklusif, inklusif gitu. Ya, ada yang merasa, nah kalau Anda bicara inklusif dengan eksklusif kan beda nih. Nanti ya, nah, ini harus dipahami dengan baik. Ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, gitu. Ya, itu nanti Anda baca tuh bukunya Jalaluddin Rahmat, gitu. Ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif. Ya.
perkara tulisan seorang Syiah dan lain sebagainya, ya pokok kita bisa menetralisir bahwa apa yang disampaikan Jalaluddin Rahmat itu berkait dengan Islam inklusif, dengan Islam eksklusif, semuanya bermuara pada pola-pola pemikiran keislaman itu sendiri. Gitu. Makanya coba Anda lihat, perhatikan secara seksama. Kira-kira sekarang kalau mencari Islam, gitu, ke barat atau ke timur? Timur, Ustaz. Harus Tengah-tengah, Ustaz. Timur. Karena barat banyak belajar tentang Islam ke barat atau ke timur? Timur. Ke timur. Harusnya ke timur. harusnya timur. Ternyata, Barat-barat. iya. Tapi pada kenyataannya justru barat lebih tenar dibandingkan dengan timur. Ya, iya itu. Karena pemikirannya berkembang. Gitu loh. Itu yang harus kita akui. Secara keilmuan, ya itulah pandangannya ke depan. Gitu. Karena terbuka. Pemikiran-pemikiran barat itu kan terbuka sebenarnya. Dibanding timur, yang timur juga terbuka. Gitu. Kemudian ada kesaklekan yang kadang-kadang gitu ya, yang kadang-kadang tidak menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada saat itu. Jadi cobalah Bapak Ibu tolong pahami bahwa ketika kita sedang berdiskusi pada malam hari ini, kenapa di fikih manajerial diajarkan tentang pluralisme? Karena kita pengen paham yang namanya pluralisme dari semenjak awal itu memang sudah ada gitu. Ya. Kan sudah jelas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah jadikan gitu, makhluk inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jadi memang Tuhan sudah menjadikan kita berpasang-pasangan. Berpasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk saling mengenal. Loh, dari semenjak awal aja dari rumah tangga yang mikro saja kita sudah saling kenal mengenal kok. Gitu. Perbedaan watak satu sama lainnya sudah kelihatan saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Nah, lingkup ke masyarakat, lingkup kepada satu bangsa, lingkup kepada seluruh anak bangsa, ya, anak negeri dan lain sebagainya. Nah, maka itu bagian daripada pluralisme itu sendiri. Nah, baru dari pluralisme itu sendiri kadang-kadang ada keegoan-keegoan yang sikapnya radikal. Cuma sekarang searah dengan perkembangannya Islam digeser ini dengan identitas yang lebih baku bahwa Islam identik dengan kekerasan, radikalisme. Tapi Islam sendiri nggak pernah ngajarin radikal. Apalagi sampai kepada konsep-konsep yang diarahkan kepada yang sifatnya terorisme dan selalu disematkan dalam konteks jihad itu sendiri. Padahal kalau kita berbicara tentang jihad, ya termasuk kita hari ini ya kuliah jihad itu artinya ada kesungguhan yang kita lakukan berkait dengan proses kegiatan belajar. Saya rasa itu barangkali satu tambahan dari saya sendiri. Ya, Masih syukran. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Jika tidak ada, langsung saja ya ke pemakalah selanjutnya. Hari ini kita 2 pemakalah atau 1, Chandra? Maaf. Satu dulu deh. Satu dulu. Lagi kan ini? Iya, Sat. Iya, jam berapa? 7:30 sekarang. Wah, udah mau 8 masih mau kuliah aja. Habis ini masih ada, Zat. Habis ini masih ada. Udah, besok lagi kalau nggak selesai nanti nggak apa-apa. Ini di ke-11 ya? Hari ini 12, Zat. Ke-12, Zat. Oh, ke-12. Cepet-cepet aja mau ke-12. 26 Juli UAS. Iya kan baru 26 Juli. Gitu. Masih ada Ya? 2. Mudah-mudahan pada mau beraktivitas nih untuk kegiatan kurban nih, walaupun lagi COVID. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah, Ustaz.
Kalau jadi panitia tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Kalau kemarin saya saranin teman-teman sebenarnya ya bisa lah partisipasi walaupun kayak anak SMA, patungan-patungan. Kalau memang bisa dijembatani oleh ketua kelas nih, digotong rame-rame atas nama mahasiswa FAI kan bisa juga sebenarnya. Kalau mau. Ya. Kalau bikin manajerial ada 3 kelas kan 3 kelas kali berapa tuh? Ada 100 orang. 100 kali 3,5 juta dibagi 100 cuma berapa tuh? 350-an saat. Hah? 350-an kayaknya, bentar. Wah, nggak kemana 350-an kalau dapat 35 juta. 35.000. 35.000. Iya. Iya kan? Kalau ringan sama dijingjing, berat sama dipikul sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau mau partisipasi, udah deh daripada gue nggak bisa korban apa-apa ya. Masa setiap Idul Adha korban perasaan mulu. Terutama nih yang ashabul udud nih, harusnya nggak ini wajib kurban itu ashabul udud. Ya, yang ahli hisab. Ahli hisab. Apa? Ada nggak yang ahli hisab? Nah, itu wajib kurban itu dia tuh, wajib kurban. Ngerokok bisa, korban nggak bisa kan kebangetan. Ya kan? Bisa dihitung secara matematis kan? Kalau sehari 1 bungkus 23.000, sebulan udah berapa? Taruh 20.000, sebulan sudah berapa? 600-an saat. 700 lah. 600.000. 600.000. Bulan berapa? 6 juta kan? 6 juta. Iya. Kambing super tuh, kambing super di 7.200.000 tuh coba. Dia bisa korban 2 kan sebenarnya. Iya. Kalau nggak korban 2 ya korban 1 lah. Banyak kan nih ashabul udud di sini nih? Hah? Cari yang senyumnya paling lebar aja saat. Iya kayaknya yang senyum-senyum nih ashabul udud ini ngerokok semua ya. Ya. Iya. Coba deh diinikan gitu loh. Biasanya ya anak-anak FAI kalau lagi offline saya mintakan gitu loh. Inisiasi ketua kelas kemampuannya berapa ya udah apa-apa gitu. Belajar berkurban lah. Gitu. Ya. Kalau 35.000 kan cuma berapa itu? Satu bungkus setengah ya rokok ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan tercerahkanlah teman-teman hari ini tentang pluralisme, radikalisme sama terorisme. Ya, tolong dipahami secara kompreh, secara menyeluruh, gitu, jangan setengah-setengah. Kemudian, ayo kita sama-sama lepas stigma yang menyatakan Islam identik dengan sekularisme, dengan identik dengan terorisme. Itu yang harus dilepaskan dari sematan umat Islam. Gitu. Yeah. Tadi kalau yang antum sampaikan seputar kurban, Sat, kan tadi atas nama 4C ya, contoh gitu. Atau, nah itu nama, apakah nama perwakilan kelas atau harus ada tetap yang mewakili, Sat? Enggak juga, udah aja semester C gitu. Malaikat juga nggak keliru nyatetnya kok. Oh iya, kan saya kira tetap harus, maksudnya ada mungkin formalitas saja mewakili nama-nama gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Itu. Mudah-mudahan ini masa sih yang udah kerja begini ini, insya Allah kalau 23 orang kan 23 kali berapa tuh? Kali 100, 2 kali 100 baru 22.300.000 ya. Ya sedapatnya lah. Kemudian dapat berkahan, ada kemauan gitu ya. Ya syukur-syukur kalau ada yang bisa sendiri, karena kan bagian kan buat sekeluarga. Ya, walaupun ada juga di dalam fikih dinamakan tidak dikategorikan sebagai kurban. Gitu. Tetapi pembelajaran seperti itu juga harus dilakukan. Gitu. Ya, apalagi di tengah pandemi COVID sekarang ini,
di balik rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ada yang mau sendirian gitu. Silahkan. Karena di kita juga di UIJ ya alhamdulillah dari karyawan-karyawan sendiri gitu ya. Karena kami menabung gitu. Setiap bulan itu menabung. Jadi sudah langsung ya, baik, terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman gitu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih pemakala semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya.